Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di doa pagi. Pagi ini kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Syakanamaya. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kami percaya hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi membebaskan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta.
hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sembah Dia. Oh, kami percaya. Hidamana sikara mayaso, hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memulihkan. Oh, Hiramana maya sikara maya sane, haleluya. Kami menyembah-Mu Roh Kudus. Hiramana maya sikara maya se, nyatakan lebih lagi di setiap rumah, di setiap tempat. Hiramana maya sikara lama kasana, Roh-Mu mengalir. Oh, Hiramana lama kasikara lama ya sikiara, Hiramana maya se, haleluya. Oh, kemenangan terjadi di rumah-rumah, di setiap kami. Hiramana maya sikara lama kasyana ranana. Oh, rana ya nabase, haleluya, haleluya. Oh, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Hiramana maya saat kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kuramana maya sikara lama kasyana marana masih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih tinggi lagi pujikan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu ketika kami datang memuji menyembah Engkau. Dan kami tahu Tuhan rindu berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Dan Tuhan Yesus, Engkau rindu menjamah setiap kami. Engkau terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman dan kami menanti-nantikan lawatan-Mu atas setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, senang ya, saya baru sadar kalau setiap kali kita ikut doa pagi, berarti kita sedang mengawali weekend kita bersama dengan Tuhan. Kita memulai weekend kita itu dengan mencari wajah Tuhan, amin. Khususnya di hari-hari ini menjelang akhir tahun, pasti kita sudah mulai memikirkan perencanaan buat tahun depan bagaimana gitu ya. Tapi kita perlu kembali kepada firman, biar firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, menguatkan setiap kita. Waktu saya berdoa pesan apa gitu ya yang Tuhan mau sampaikan sebelum akhir tahun, ada satu kalimat yang begitu kuat, yaitu Tuhan belum selesai. Ini yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Memang kita perlu istilahnya tutup buku dengan apa yang ada di tahun-tahun yang lalu. Kalau kita tutup tahun itu dengan ucapan syukur, artinya kalau misalnya kita melihat ada kegagalan di sana, ya sudah kita tutup buku. Kegagalan itu tidak akan kita bawa terus, tidak akan kita ingat-ingat terus untuk memulai sesuatu yang baru. Demikian juga ketika ada penyesalan, misalnya kita sudah melakukan kesalahan di waktu yang kemarin, jangan hidup terus dalam penyesalan, tutup buku. Bersyukur Tuhan masih akan terus bekerja di hidup kita. Demikian juga ketika ada luka hati, baik itu kesedihan atau kemarahan, kita juga mau tutup buku. Kita berkata, Tuhan kemarin ya setiap masalah-masalah itu ternyata bisa membuat kita menjadi semakin kuat gitu ya. Kita tutup buku gitu ya, tutup tahun yang kemarin, tahun ini itu dengan ucapan syukur. Kalau kita lihat di masa yang kemarin, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun, di masa-masa yang paling gelap sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Amin. Tapi ayo kita masuk ke tahun yang baru, musim yang baru. Itu bukan hanya dengan ucapan syukur, tapi juga dengan iman. Bukan hanya merayakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup kita, tapi kita masuk dengan iman artinya kita mempercayai bahwa ada hal-hal yang baik, hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan di depan kita. Kalau misalnya kita mau menghadapi gitu ya tahun yang baru, iblis pasti akan terus mengintimidasi dengan menaburkan sebuah pikiran yang membuat kita itu ingat-ingat masa lalu. Kamu yang lalu sudah gagal, jangan-jangan nanti gagal lagi. Kamu sudah lama sakit, masa sih Tuhan bisa sembuhkan? Ada keputusasaan yang iblis berusaha taburkan di dalam pikiran kita yang membuat kita tidak berani menghadapi masa depan. Iblis juga kadang menaburkan yang namanya perasaan tidak berharga karena kita sudah buat salah kemarin, seolah-olah kita ini memang begitu sudah adanya, tapi tidak dengan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Amin. Kalau Tuhan katakan Tuhan masih belum selesai, Tuhan belum selesai. Itu artinya Tuhan masih terus bekerja. Ayat-ayat firman Tuhan katakan di Yohanes 5 ayat 17 katakan begini. Yesus menjawab mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kita dikuatkan bahwa kita punya Allah yang turut bekerja, Allah yang
tidak pasif, Allah yang terus bekerja. Bagaimana sih pekerjaan Tuhan itu? Di Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa sekalipun ada masa-masa di mana kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa bekerja apa-apa untuk menolong diri kita, Allah kita itu turut bekerja di luar sepengetahuan kita, tanpa kita sadari atau tidak. Kebenarannya adalah Allah kita turut bekerja. Dalam segala sesuatu itu dikatakan berarti termasuk di dalam masalah kita, di dalam kegagalan kita, di dalam mungkin juga luka, suka hati yang kita alami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Rancangan Allah itu selalu damai sejahtera, memberi kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan karena Allah kita turut bekerja. Kalau ada sesuatu yang buruk, pasti itu bukan dari Tuhan. Hanya iblislah yang punya rencana untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sedangkan rencana Tuhan adalah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Garis bawahi, kalau dikatakan untuk mendatangkan kebaikan, artinya hasil akhir dari pekerjaan Allah adalah kebaikan bagi setiap kita. Jadi kalau misalnya sekarang masih dalam sebuah proses yang belum kelihatan kebaikannya apa, ujungnya apa, berarti Tuhan belum selesai, berarti Tuhan masih bekerja. Amin. Kita akan lihat apa saja kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita alami, apa saja area-area yang Tuhan itu pasti nyata dan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu Tuhan akan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru untuk kita. Selama masih dikatakan ada hari esok untuk setiap kita, makanya saya mendorong setiap kita, ayo hadapi hari esok bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Karena Tuhan yang akan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru. Walaupun secara logika manusia kelihatan seperti akhir gitu ya, seperti jalan buntu. Kiri kanan, mungkin depan juga enggak ada jalan, ingat masih ada Tuhan. Kita lihat ke atas, Tuhan adalah Tuhan yang membuka jalan. Di Yesaya 43 ayat 18-19 dikatakan begini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah engkau mengetahuinya? Iya, seolah-olah seperti ditekankan lagi. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah kita berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Allah itu masih bekerja, Tuhan belum selesai. Tuhan masih akan memberikan kesempatan-kesempatan yang baru. Mungkin di masa yang kemarin kita belum dapat kesempatan. Kita pikir kesempatan itu kok datangnya ke orang lain ya, kok bukan kepada kita. Mungkin kita pikir yang ini rasanya kok sudah tidak ada harapan. Ingat, selama masih ada Tuhan, pasti masih ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Termasuk ketika kita melihat apakah hubungan kita yang sudah kurang baik dengan pasangan ini, hubungan yang kurang baik dengan anak, apakah akan begini terus? Jawabannya tentu tidak. Karena Tuhan belum selesai memulihkan keluarga kita. Tuhan masih terus bekerja. Ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan akan berikan untuk kita bisa memperbaiki hubungan juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Yang kedua, Tuhan mau menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Ini yang kita pegang, bahwa Tuhan itu belum selesai. Jangan buru-buru menghakimi diri sendiri dan berkata, saya ini orangnya begini. Misalnya kemarin habis melakukan kesalahan, saya ini memang orangnya kurang pandai, atau misalnya dalam membangun hubungan dengan orang,
Kita menyesal karena kita sudah marah dengan begitu rupa. Lalu kita berkata, saya memang orangnya begini. Kita pikir, ya memang kita diciptakan seperti ini. Jangan lupa, Tuhan itu menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan itu mau menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Orang-orang yang ada di sekitar kita itu dipakai Tuhan bukan untuk menghancurkan kita. Orang-orang di sekitar kita itu dipakai Tuhan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Dikatakan di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kata menajamkan ini bukan berarti seolah-olah, iya betul, orang tuh suka menyakiti sesamanya. Bukan, menajamkan besi itu artinya membuat jadi lebih baik loh justru. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Artinya ada orang-orang yang Tuhan akan pakai itu memang untuk membentuk karakter kita. Supaya karakter kita itu menjadi seperti Kristus. Supaya buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri itu ada dalam kehidupan kita. Orang-orang ini Tuhan pakai, bagian kita adalah untuk merendahkan hati. Percaya bahwa dalam segala situasi ada pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan tuh belum selesai. Jadi jangan putus asa ketika kita melakukan kesalahan yang sama lagi mungkin berulang. Atau kita masih dalam proses menjadi orang yang lebih sabar. Ingat, Tuhan belum selesai. Tuhan masih memproses karakter kita menjadi lebih baik. Amin. Lalu yang terakhir adalah ini. Tuhan masih bekerja apa dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan Tuhan di hidup kita itu bukan hanya masalah yang ditolong, pintu yang dibukakan, atau hubungan yang dipulihkan. Iya betul, itu semua kebaikan. Terobosan, promosi, semuanya adalah kebaikan. Tapi kebaikan terutama yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi secara pribadi. Kita lihat di sebuah teladan dari perjalanan kisahnya Ayub. Ayub mengalami masalah yang begitu rupa. Tapi kita lihat di akhir hidupnya Ayub, bahkan sebelum Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Tuhan memulihkan keadaannya, mengembalikan harta bendanya, bahkan mengaruniakan anak-anak kembali. Ayub berkata begini kepada Tuhan di Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berkat terbesar dalam kehidupan Ayub bukan berkat 2 kali lipat, bukan juga kesembuhan dari sakit penyakitnya, tapi bisa mengenal Allah secara pribadi. Kalau sebelumnya kenalnya dari kata orang, tapi kali ini bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Itulah yang Tuhan rindukan. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Bukan hanya untuk menolong kita, bukan hanya untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik, tapi untuk membuat kita mengenal Dia secara pribadi lebih dan lebih lagi. Amin. Mari kita masuk tahun yang baru dengan sebuah iman bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini ada banyak pertanyaan, terutama ketika kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup kita. Kita mungkin punya banyak pertanyaan yang mungkin juga belum ada jawabannya sampai sekarang. Tapi kita bisa tetap menjadi kuat dan terus punya pengharapan bahwa Tuhan itu masih bekerja dalam hidup kita. Mungkin juga bukan tentang masalah. Di masa yang kemarin juga ada keberhasilan. Bahkan ada pemakaian Tuhan yang luar biasa yang kita alami. Kita tidak mau berhenti dan menjadi sombong. Tapi kita terus berharap, Tuhan kalau di masa yang kemarin Tuhan pakai kami. Tuhan nanti di tahun yang baru teruslah pakai kami. Teruslah beserta dengan kami. Kami mau terus berjalan dalam penyertaan, pemakaian Tuhan dan pengurapan Tuhan. Amin. Mari kita bawa hidup kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Saya rindu di doa pagi hari ini. Kita akan juga mendoakan setiap jemaat yang sedang mungkin hampir terjebak dengan putus asa. Hampir juga takut gitu ya, dalam keadaan yang takut
untuk memikirkan hari esok tuh bagaimana. Karena lihat keadaan sekarang itu rasanya kok nggak ada harapan, seperti jalan buntu. Atau ada jemaat yang mungkin juga melihat diri sendiri tuh juga merasa tidak berharga dan lain-lain. Apapun kondisi kita, ayo kita bawa sama Tuhan, kita minta iman hari ini. Lewat firman, Roh Kudus menjamah setiap kita, iman kita dibangkitkan. Amin. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan sama-sama. Syakana mayarana matakana mayaralabaka. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu, sebab tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan, Tuhan tidak akan memberi ular beracun. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun para yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sebab tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, kira lama ya sandara lada maya rala, suatu karya yang agung mulia. Saatnya menanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Katakan dengan iman, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kira lama ya rala nama Yesus, kami percaya Allah masih bekerja. Tuhan belum selesai berperkara atas setiap kami. Kami percaya, kami katakan dengan iman, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, hanya kebaikan saja bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan, yang terpanggil sesuai rencana dan kehendak-Mu.
Syakara la bataka na bayara la bataka na bayara la mataka na bayara la bataka. Itu yang kami percaya Tuhan. Kinara la mayara la mayara la ma. Kinara la bayara la bayara la mayase. Syakana bayara la bataka na mayara la ma. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap jemaat, setiap Anda yang waktu Anda dengar firman Tuhan ini Anda tahu pekerjaan Tuhan di hidup Anda itu belum selesai. Kalau pekerjaan Tuhan di hidup Anda belum selesai, jangan malah jadi kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Jangan jadi malah meragukan, Tuhan akan tolong gak ya? Tuhan itu baik gak sih buat aku? Kok sepertinya ndak adil? Justru ketika kita tahu Tuhan belum selesai, tinggallah di tempat. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, sepakatlah dengan Tuhan. Bahwa Allah masih turut bekerja. Kalaupun ada ketakutan, kalaupun ada keputusasaan, ada kekhawatiran, ada rasa tidak percaya, ayo kita bawa hari ini di dalam doa. Kalau Anda sedang mengalami keputusasaan, hari-hari ini Anda takut menghadapi hari depan, Anda bisa mengangkat tangan, kami yang akan berdoa, kami akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Kami percaya saat ini juga dimanapun Anda berada, di ranjang rumah sakit, di kamar, di tempat kerja, di dalam perjalanan, Tuhan akan bekerja menjamah setiap Anda. Kinabahan nimikayara lama takana mayara lamaka. Bapa, di dalam nama Yesus kami sepakat berdoa. Kami katakan Tuhan, Engkau belum selesai bekerja mendatangkan kebaikan atas setiap umat-Mu yang terus menanti-nantikan, yang terus berharap akan pekerjaan tangan-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit, kami katakan Tuhan bekerja mendatangkan kesembuhan yang progresif Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi yang pekerjaannya juga sedang dalam jalan buntu, Tuhan buka jalan, jauhkan kami dari jalan singkat yang curang. Tapi kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kasih hikmat, Tuhan yang akan buka kesempatan yang baru di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap hubungan yang mulai rusak, renggang atau bahkan diambang perceraian, Tuhan kami berkata, Tuhan Engkau masih bekerja, Tuhan belum selesai untuk memulihkan setiap keluarga. Kami minta hubungan yang baik orang tua, anak, suami, istri. Tuhan ubah setiap kami menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau kami yang ada di dalam lembah kelam, mungkin kami baru kehilangan orang yang baru yang kami kasih. Kami baru saja kehilangan, kami seperti ada di lembah kelam. Kami tidak tahu jawabannya, yang kami lihat adalah kenapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau membuat kami mengenal-Mu lebih dari sebelumnya. Kami mengenal-Mu sebagai Allah yang baik. Bahkan termasuk ketika kami sendiri tidak bisa melihat jalan yang Tuhan kasih buat kami. Tapi kami terus percaya Allah itu baik, Allah itu setia. Allah belum selesai dengan hidup kami. Ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang kami akan alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan iman, kami melepaskan damai sejahtera atas setiap jemaat Tuhan. Biar kami katakan kami siap memulai hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, menjagai langkah keluar masuk. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkatilah pekerjaan, studi, keluarga, seluruh aspek kehidupan.
Diberkatilah hari-hari liburan atau hari-hari pekerjaan. Diberkati hari-hari membuat perencanaan, Tuhan ada di sana. Terimalah seluruh berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.